Yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan mulai ibadah Minggu pagi tanggal 13 Juni. Kiranya ibadah pagi hari ini akan menguatkan kita semua. Mari siapkan hati, pikiran kita untuk bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita memuji Tuhan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Dan melihat yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Sekali lagi, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kau yang sembuhkan
Kau yang selamatkan, Kau yang pulihkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah yang berkuasa atas hidup kami Tuhan, dan Engkaulah yang memberi hari ini kepada kami untuk bisa beribadah. Mari Engkau buka hati kami Tuhan, pikiran rohani kami, oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya lewat ibadah ini kami memuji, kami berdoa, kami mau merenungkan firman. Mari kuasa Tuhan beri tanah hati kami, tanah hati yang baik, sehingga firman boleh tertanam dan bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala kegelapan yang ingin mencuri firman, patahkan dalam nama Yesus. Baik yang menyampaikan dan yang mendengar, kami sama-sama diberkati oleh kebenaran. Urapi waktu ini, kirim malaikat menjaga. Jamalah setiap yang memutuskan hati beribadah sungguh-sungguh. Kuasa Tuhan mengalir dan bekerja. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami sekarang mau sambut firman. Amin. Salam, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bahwa pagi hari ini kita akan berbicara tentang kehidupan kita yang harus kita tahu apa yang ada di dalam Kristus. Di dalam firman ini kita akan bisa merenungkan tentang apa sih yang kita miliki di dalam Kristus, yang kita terima di dalam Kristus. Karena kita tahu bahwa di dalam Kristuslah kita bisa terus dikuatkan. Di dalam Kristuslah kita bisa mengalami kekuatan yang sesungguhnya. Dan firman Tuhan ini akan menolong saya dan saudara untuk melihat apa sih yang ada di dalam Kristus bagi orang percaya. Di dalam Filipi pasal 1 pasal 2 ayat 1 sampai 4. Tapi kita baca ayat 1 saja, dan ayat yang lain saya baca sendiri. Di Filipi pasal yang minggu kemarin kita sudah bicara tentang hidup yang sesuai dengan Injil, dan sekarang kita bicara tentang apa yang ada dalam Kristus. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Kita baca aja semuanya biar berguna untuk kita. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Amin. Jadi dalam kebenaran ini ada satu bentuk kesimpulan yang Paulus ingin sampaikan dari kebenaran ini kepada kita semua, bahwa ketika kita ada apa sih yang ada di dalam Kristus itu, itulah yang menjadi dasar untuk kita menjalankan seluruh kehidupan. Apa yang disimpulkan oleh Paulus ini adalah
di dalam Kristus ada nasihat yang pertama. Jadi apa yang ada di dalam Kristus? Yang pertama ada nasihat. Nasihat itu di dalam Kristus adalah nasihat yang akan membenarkan kita, memberi kebenaran. Nasihat dari Kristus, dari Allah yang adalah juru selamat, yang adalah Tuhan, itulah yang akan menyelamatkan kita. Nasihat yang memberi kebenaran. Nasihat yang menceritakan seluruh kebenaran Allah bagi kita. Nasihat yang akan juga menceritakan ketidakbenaran untuk membuat kita jangan hidup untuk ketidakbenaran itu. Jadi di dalam Kristus itu ada nasihat. Ada nasihat akan kepastian hidup yang kekal. Itu bukan sekedar nasihat sebenarnya. Itu adalah satu kebenaran yang akan kita terima. Nasihat yang bukan hanya semacam membangkitkan motivasi. Tidak. Nasihat yang diberikan oleh Kristus, oleh Tuhan sendiri adalah nasihat yang ajaib. Karena Yesus sendiri disebut penasihat ajaib di dalam Yesaya. Jadi saudara dan saya harus mengerti apa yang ada dalam Kristus, itulah yang harusnya menjadi seluruh bagian yang tertanam dalam hidup saya dan saudara. Karena Kristus itu ada di dalam kita. Berarti apa yang ada dalam Kristus itu harusnya sudah ada di dalam saya, dan itu bisa saya pakai dalam seluruh kehidupan, dan itu bisa menggerakkan seluruh hidup saya, bisa membawa hidup saya kepada apa yang ada di dalam Kristus itu. Jadi orang yang hidupnya di dalam Kristus, Kristus di dalam dia, maka orang itu akan bisa menerima nasihat dari Tuhan. Ada berapa banyak orang tidak bisa menerima nasihat kebenaran firman? Karena itu sebenarnya kita perlu pertanyakan, apakah dia menerima Kristus di dalam hidupnya atau tidak. Kalau dia menerima, artinya seluruh firman itu, nasihat yang ada di dalam firman, itu harus bisa diterima, dipercayai, dipegang sebagai kebenaran, dipakai sebagai kekuatan dalam seluruh kehidupan. Jadi nasihat yang memberi kebenaran, nasihat yang menceritakan juga ketidakbenaran untuk menyadarkan banyak orang yang hidup tidak benar. Ini semua hanya ada di dalam Kristus. Jadi kalau saudara dan saya ada di dalam Kristus, maka saudara dan saya punya nasihat ini. Dinasihatkan dalam kebenaran, dinasihatkan dalam ketidakbenaran itu supaya kita tidak hidup. Karena Alkitab menulis bukan hanya soal semua yang benar, yang baik. Ada juga orang-orang yang tidak baik ditulis dalam firman supaya kita menerima contoh untuk tidak melakukan hal yang tidak baik itu. Jadi di dalam kebenaran Kristus semua lengkap. Baik yang benar maupun yang tidak benar diceritakan, dituliskan, supaya kita sebagai orang percaya bisa mengerti apa yang Kristus mau. Yang mana? Tinggal pilih dan melakukannya. Dan nasihat akan kepastian kekekalan. Hidup kekal. Semua ada di dalam Kristus. Jadi saudara yang memiliki Kristus sudah punya penasihat yang luar biasa. Amin. Jadi penasihat yang luar biasa itu hanya ada di dalam Kristus. Dan dia menasihatkan kita 24 jam. Siap menasihati kita dalam segala keadaan. Tinggal panggil, berseru kepada dia. Penasihat kita akan memberi jawaban yang terbaik. Amin. Karena itu saudara, banyaknya penasihat dalam hidup kita dikatakan oleh Alkitab juga, maka orang itu akan semakin bagus perjalanannya. Tetapi kita
Penasihat di dunia ini kan terbatas. Manusia menasihati sebagai orang tua menasihati, tetapi terbatas kekuatannya. Tetapi penasihat kita yang ajaib, yaitu Yesus Kristus, ini sudah cukup untuk menasihati seluruh kehidupan kita. Dan ini menjadi penasihat yang akan memberi jawaban terbaik bagi hidup kita. Jadi, apa yang ada dalam Kristus, ada nasihat yang terbaik, dalam kebenaran, dalam kepastian akan kekekalan. Yang kedua yang kita harus lihat, apa yang ada dalam Kristus, dikatakan di situ, di ayat yang sama, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih yang kedua. Yang kedua kita melihat bahwa apa yang ada dalam Kristus ada penghiburan kasih. Tuhan tahu bahwa selama kita hidup di dunia, kita tidak lepas dari gangguan, kegelapan. Kita tidak lepas dari segala, ada air mata, ada kesulitan, ada persoalan, ada tantangan. Karena itu, Kristus juga bukan saja sebagai penasihat, tetapi sebagai penghiburan kasih juga. Jadi ketika kita mengalami sesuatu yang berat, penghiburan kasih dari Kristus itulah yang akan menolong kita. Yang terbaik, penghiburan kasih dari Kristus itu adalah penghiburan yang terbaik. Bukan sekedar penghiburan di dunia ini. Habis dihibur kita masih stres. Pulang dari hiburan kita masih stres. Pulang dari jalan-jalan rekreasi kita masih stres. Karena setelah kita lihat indah-indahnya pemandangan, kita pulang kita masih kosong. Kita masih takut, masalahnya masih banyak, masih tetap. Tapi penghiburan kasih yang Kristus berikan itu adalah penghiburan yang menyelesaikan segala sakit hati, kekecewaan, persoalan, tekanan dalam hidup saya dan saudara. Orang yang ada di dalam Kristus, Kristus yang ada di dalam kita akan memberi penghiburan kasih yang terbaik. Yang menguatkan, yang memulihkan, yang memberi segala pengaruh yang menyembuhkan sempurna. Penghiburan yang Tuhan tawarkan, yang Tuhan berikan, yang ada dalam Kristus itu adalah benar-benar menguatkan. Setelah Kristus menghibur kita, menguatkan kita, kita benar-benar kuat. Bukan sekedar pulih, tetapi benar-benar dipulihkan yang luar biasa. Kenapa? Karena Kristus tahu seluruh apa yang kita perlukan. Dan penghiburan Dia selalu menguatkan kita dengan kasih yang luar biasa. Saudara, karena itu setiap orang ada duka, ada ibadah penghiburan. Kenapa? Sebab yang bisa menghibur orang-orang itu adalah kekuatan Tuhan. Kekuatan manusia menghibur hanya lewat lagu, lewat keadaan-keadaan. Tetapi setelah apa yang dilakukan manusia itu selesai, orang itu tidak bisa terhibur. Tapi ketika dia menerima hanya Kristus sebagai penghiburan kasih yang terbaik, maka penghiburan dia akan terus terjadi. Diobati, dikuatkan. Karena itu setiap kali orang terhibur, dihiburkan dengan Kristus, mereka benar-benar dikuatkan dan dipulihkan. Yang ketiga dikatakan, jadi apa yang ada dalam Kristus adalah, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, dan ada persekutuan roh yang ketiga. Persekutuan roh ini adalah yang bersama-sama, yang bergerak sehati, yang mencapai tujuan bersama. Jadi persekutuan roh di dalam Kristus
itu kalau kita hidup bersama Kristus, kita ada dalam persekutuan roh yang kuat, yang bersama-sama. Tidak ada persekutuan roh yang terpecah. Maksudnya apa? Di dalam satu orang yang Kristus yang sama, harusnya kita mencapai persekutuan roh yang sama. Semangat yang sama, kekuatan yang sama, dalam arti apa? Tidak ada menyimpan kepahitan, kebencian, kedengkian untuk sesama yang ada Kristusnya. Artinya, kalau orang bilang dia ada di dalam Kristus, jadi ada apa yang ada di dalam Kristus itu, ada persekutuan roh. Kalau dia juga ada di dalam Kristus, saya ada di dalam Kristus, semua kita ada dalam Kristus, maka tidak ada perpecahan dalam arti saling membenci, saling menjatuhkan, tetapi saling bersama-sama bergerak sehati mencapai tujuan bersama yang Kristus mau. Dan persekutuan itu adalah persekutuan yang kuat, karena sama-sama dikuasai oleh kuasa yang sama. Maka persekutuan roh ini harus dibangun mulai dari diri sendiri. Harus dibangun persekutuan roh ini dengan roh Tuhan bersama-sama. Setiap pribadi harus punya persekutuan roh di dalam Kristus. Baru nanti bisa persekutuan yang bersama-sama. Kadang-kadang kenapa suami istri tidak punya kesatuan? Karena dari awalnya berbeda rohnya. Kalau bersama-sama, roh yang sama ada di dalam suami, roh yang sama ada di dalam istri, dalam anak-anak, persekutuan roh itu akan terjadi dengan luar biasa baiknya. Di dalam satu rumah tangga, di dalam satu organisasi gereja, di dalam satu gereja lokal, sangat diperlukan persekutuan roh yang bersama-sama. Ini yang ketiga. Yang keempat yang kita lihat, apa yang ada di dalam Kristus. Yang keempat adalah, jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra. Ada kasih mesra. Saudara, jadi kasih mesra ini adalah kasih yang kuat, yang intim, yang awet, yang mesra itu orang. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu, itu awet. Sesuatu yang mesra, yang itu akan menjadi sesuatu yang awet. Di dalam Tuhan, kita bermesraan selamanya. Sampai pulang ke sorga bersama. Sampai tinggal di dalam rumah sorga bersama. Mesra. Tidak ada kebencian, kemarahan atau apapun, semua akan mengalami kasih mesra yang dari Tuhan itu. Makanya di dalam Kristus ini Paulus menulis begitu luar biasa, bahwa kasih mesra itu ada, kasih yang menguatkan, yang kuat sekali, mesra sekali, yang intim sekali. Dan ketika kita punya kasih mesra dengan Tuhan, maka kita bisa mengasihi dengan benar. Mengasihi orang lain dengan benar. Mengasihi sesama manusia dengan benar. Mengasihi untuk menyelamatkan yang lain dengan benar. Karena kita ada di dalam kasih mesra dari Tuhan, maka kita juga bisa mengasihi dengan benar kepada semua orang. Tanpa kasih mesra dari Tuhan, kita tidak punya kasih. Kasih kita sudah hilang. Tapi kasih Tuhanlah yang membuat kita kembali mesra dengan Tuhan. Kembali intim dengan Tuhan. Kuat bersama Tuhan. Dan yang terakhir, apa yang ada dalam Kristus ada belas kasihan yang menyelamatkan. Belas kasihan yang menyembuhkan. Belas kasihan yang memulihkan. Saudara tahu, ketika Yesus berbelas kasihan, dia menyelamatkan jiwa-jiwa.
ketika belas kasihan Allah, kasih Allah yang begitu besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena besar kasih Allah, berarti karena belas kasih Allah yang besar, dia mau menyelamatkan setiap kita. Karena belas kasihan Allah yang begitu besar kepada semua manusia yang berdosa, Yesus mau turun sebagai juru selamat, memberi keselamatan itu, memberi tubuhnya untuk pengampunan dosa, mati di atas kayu salib untuk membayar dosa, bangkit mengalahkan dosa, setan dan neraka, naik ke sorga menyediakan tempat, kirim Roh Kudus untuk memateraikan orang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih mesra, belas kasihan inilah yang membuat kita bisa mengalami penyelamatan. Belas kasihan dari Kristuslah yang membuat kita bisa juga disembuhkan. Ketika Yesus berbelas kasihan kepada orang buta itu disembuhkan. Ketika Yesus berbelas kasihan kepada orang lumpuh itu juga dibangkitkan. Ketika Yesus berbelas kasihan kepada orang-orang kusta, berbelas kasihan kepada banyak orang yang sakit, yang mati, Tuhan Yesus menyembuhkan mereka semua. Dan Tuhan Yesus memulihkan. Belas kasihan Tuhan itu juga memulihkan saya dan saudara. Benar-benar ada pemulihan yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus, apa yang ada dalam Kristus ada 5 bagian. Ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra, dan ada belas kasihan. Dari 5 pemberian Kristus ini, apa yang ada di dalam Kristus ini, semuanya hampir tidak ada yang tidak baik. Semua 5 itu kita perlukan di dalam seluruh kehidupan, sehingga kita bisa menjadi berkat, menjadi saksi untuk kerajaan Allah. Kiranya kebenaran firman ini akan menolong saya dan saudara untuk mengerti apa yang ada dalam Kristus, yang harus saya miliki dan yang harus saya sampaikan, keluarkan, karena itu sudah Kristus berikan di dalam saya. Dan yang harus saya pancarkan dari kehidupan ini. Kiranya kebenaran ini menolong saya dan saudara. Mari kita berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa sesungguhnya di dalam Engkau, di dalam Kristus, ada semua yang terbaik. Ada hal-hal yang kami kasih mesra, ada semua yang sempurna, yang mutlak, yang abadi. Biarlah semuanya itu boleh menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kami. Bahwa kami hidup, jadi apapun yang ada dalam Kristus, itu harus tertanam dalam hidup kami. Dan itulah yang harus terpancar keluar untuk menyaksikan Kristus dalam hidup kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Berdoa buat bangsa dan negara kami, Tuhan terus pulihkan pada waktu dan rencana Tuhan melewati pandemik, bahkan seluruh bangsa di dunia ini. Bahkan kami berdoa supaya penginjilan yang ada di suku-suku terabaikan tetap jalan walaupun di tengah pandemi. Bahkan kami berdoa buat seluruh pulau yang ada di Indonesia, biarlah bisa terus dituai jiwa-jiwa pada waktu ini. Bahkan di seluruh bangsa-bangsa, lewat pandemik ini ada banyak jiwa yang boleh datang kepada Tuhan. Dan terjadi penuaian untuk jiwa-jiwa. Berkati pemerintahan yang ada di Bali, supaya bisa berjalan di dalam kontrol dan berkat dari Tuhan. Kami berdoa buat gereja itu baru, gereja murid bersama. Tuhan, biarlah semua kami bisa berjalan di dalam satu pekerjaan pelayanan
yang Tuhan mau, supaya semua gereja menjalankan misi penginjilan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berdoa buat setiap umat-Mu yang menyaksikan ibadah ini, biarlah sungguh-sungguh mengalami Kristus ada di dalam kehidupan masing-masing. Terpujilah Allah yang memberkati sehingga ada pemulihan, kesembuhan, kekuatan dari Tuhan. Penyelamatan terjadi. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami mau akhiri ibadah ini. Kami percaya berkat Tuhan turun atas kami semua. Dan hamba berdoa, berkatilah setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu, supaya berguna untuk pekerjaan Tuhan yang ada. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat ibadah minggu pagi hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita sekalian. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Dan sesuai dengan firman Tuhan, semua yang ada di dalam Kristus akan menjadi milik dan bagian dalam kehidupan kita. Karena Kristus ada di dalam kita. Dan kita disertai oleh Kristus akan menaklukkan segalanya untuk kemuliaan Kristus. Turunlah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kiranya kita semua mengalami kekuatan apa yang ada dalam Kristus, nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra dan belas kasihan itu akan menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara, dan dipakai seumur hidup kita untuk menyaksikan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam.